Apaan sih ini? Ribut aja berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten React Lucky Pet. Kita lagi pengen ngebahas Spirit Dolls. Apa sih itu Spirit Dolls? Yang gue tahu, yang katanya itu adalah boneka yang diisi arwah, ya kan? Itu lagi viral banget tuh. Terus udah gitu dikasih makan, dibeliin baju, ya layaknya makhluk hidup ya, kayak bayi gitulah pokoknya. Dan itu harganya juga fantastis sih, mahal banget. Dan orang tuh spend money buat hal yang kayak gitu tuh luar biasa gitu, bela-belain sampai itu belinya juga di luar negeri. Salah satu selebriti di Indonesia sendiri tuh niat sampai beli dua boneka buat dipiara seperti layaknya bayi. Jadi banyak banget hal-hal yang kontroversi itu untuk meningkatkan rating mereka, nilai jual mereka gitu loh. Jadi mereka harus buat hal-hal yang heboh, membuat orang jadi berpikir wah, terlalu fokus ke mereka gitu. Nah, bagaimana Islam memandang fenomena Spirit Dolls hari ini? Nah, gue pengen panggil nih yang ngejelasin ini semua. Oke, gue panggil Ustadz Abdul Somad, Asar Maghrib. قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Luki? Alhamdulillah. Sehat terus ya. Ada isu apa nih sekarang? Wah, kita lagi rame tentang fenomena Spirit Dolls. Spirit Dolls. Ya. Apaan Spirit Dolls? Itu berarti boneka yang Spirit itu kan semangat, ya kan? Doll itu kan boneka. Semangat. Oh, jadi apa ya? Spirit itu bukan semangat, Nah, jadi kayak roh. Roh, iya bener. Gimana Ustaz di pandangan Islam sendiri untuk membahas seperti itu fenomena itu? Berarti kan dia boneka kan, dolls itu kan boneka, ya, spirit itu kan arwah. Jadi isu yang hari ini ramai kan, yang kita dengar bahwasannya spirit doll itu adalah boneka arwah yang dianggap bisa memenuhi keinginan-keinginan manusia yang hidup, iya kan? Iya nggak sih? Iya betul. Begitu nggak ya netizen? Jadi orang menganggap hari ini bahwasannya boneka diisi roh, entah roh apa itu, kita pun tidak tahu, dan dianggap memiliki kekuatan atau memiliki jiwa. Jadi lebih ke mengisi kekosongan mereka gitu. Pengen jadi yang banyak jadi dari orang tua yang belum punya anak. Nah, itu memakai itu. Jadi asuhan. Jadi sebenarnya kosong dalam dirinya mereka gitu, kesepian gitu loh. Mengisi kekosongan mereka gitu kali. Iya. Tapi berlebihan gitu loh. Jadi bukan, kalau anak kecil kan main boneka ya sekedarnya aja kan, main boneka terus tinggalin. Kalau ini bener-bener diajak jalan-jalan, sampai dibeliin baju, mandiin, gitu. Oke. Kalau tadi yang inti sampaikan terkait masalah itu boneka kemudian diisi arwah, tadi sebenarnya pengen nanya, sebenarnya kepentingan mereka memelihara boneka yang dikasih arwah itu apa, dan kemudian arwahnya seperti apa, kan itu nanti hal yang lain. Tapi yang ente tadi bilang bahwasannya kemudian si boneka itu diasuh seperti seperti anak sendiri, atau dirawat, dikasih makan. Itu makhluk hidup lah. Tapi benar dia dikasih makan gitu, dimakan gitu makanannya? Ya ada yang kayak gitu. Maksudnya dia kemudian memakan itu makanan itu enggak? Ada jenis boneka yang seperti itu, makan terus dibuang air juga ada. Tapi intinya begini, orang-orang yang seperti itu sebenarnya lebih kepada mereka ruhnya itu kosong justru. Dia kehilangan tempat bersandar, dia kehilangan sesuatu yang besar yang kemudian bisa menghilangkan semua kegalauan, kegelisahan, kekosongan dalam hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Semua itu disebabkan karena jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Kita semua hafal kan surat Qul Hu kan, tahu kan? Berarti kan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu satu. Allah itu maha tempat bergantung. Allah as-samad. Allah as-samad itu artinya Allah maha tempat bergantung. Artinya apa? Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu
di antara fungsinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menyandarkan semua kehidupan kita kepada Allah. Itu sandaran kita yang pertama. Ketika seseorang menyandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sandaran yang lemah. Ketika seseorang menggantungkan semua harapan dan urusan kehidupannya kepada selain Allah, maka itu adalah gantungan yang sangat rapuh. Gitu. Itu satu. Yang kedua, Allah juga berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati menjadi tenang. Hati menjadi tentram, hidup menjadi lebih bermakna, gitu kan? Kenapa? Kenapa kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang menciptakan kita. Gitu loh. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Artinya apa? Ya kalau mau ruh kita terisi, kehidupan kita lebih bermakna, lebih berbahagia, ya bukan menunjukkan kebahagiaan kepada manusia, tapi kebahagiaan semu. Tetapi dekatkan diri kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, bukan kepada boneka-boneka tadi itu. Apalagi kemudian justru yang saya tahu adalah malah saya baca dari status ente di Facebook tuh, coba lihat apa namanya, wah ente gimana ini. Jadi fungsi spirit doll itu justru bukan sekedar menjadi bahan peliharaan. Coba ente baca tuh, cek Facebook ente, ente gimana nih, nggak update ya kan? Coba, ada nggak? Apa di situ komennya? Ada yang, itu. Coba baca apa itu? Setelah mengadopsi, itu kan boneka itu lebih happy, lebih percaya diri, dan selalu ingatin sedekah, ibadah, apa lagi? Ataupun hal-hal yang baik. Aneh sebenarnya. Aneh kan? Jadi kepada siapa dia menyandarkan itu? Nah, yang saya khawatirkan justru umat Islam itu dijauhkan dari Allah. Umat Islam kemudian terjerumus kepada kesyirikan. Di mana kesyirikannya? Lah tadi, dia berharap mengambil kebahagiaan kepada selain Allah. Dia kemudian, itu kan suges aja sebenarnya kan. Itu kan sebenarnya sugesti orang aja. Dengan memelihara itu seolah-olah dia memiliki mendapatkan semua apa yang dia inginkan dan dia harapkan. Padahal semua itu datang dari Allah, bukan dari makhluk-makhluk itu. Apalagi nggak bisa apa-apa. Boleh nggak sih sebenarnya bermain boneka gitu? Ya kalau boneka boleh-boleh aja. Memang boneka itu kan mainan fungsinya. Mainan ya? Iya. Dan itu kan mainan anak-anak. Boneka itu kan mainan anak-anak, bukan mainan orang tua. Orang tua udah bukan masanya bermain boneka. Justru yang saya khawatirkan adalah itu jatuh kepada kesyirikan. Doll itu kan dalam makna lain, nanti dicek aja tuh di Google. Doll itu maknanya bukan sekedar boneka, tapi dia juga patung, dia juga arca gitu. Yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan asnam, sonam, patung, atau kemudian wathan gitu ya, berhala-berhala. Itu jatuhnya ke situ. Itu. Nah, kalau kemudian kita flashback ke belakang, apakah pada zaman Nabi pernah terjadi? Ya dari perkara-perkara seperti itu, gitu kan? Awalnya kan benda mati. Kalau apa? Nanti bilang. Kalau Anda pernah dengar nih tentang kisah di zaman Rasul tuh sebenarnya ada ya yang bermain boneka gitu. Ada ya, Aisyah radhiyallahu anha itu main boneka sebagai bentuk mainan karena beliau kan masih usia 6 sampai 9 tahun ketika itu. Jadi memang masih anak-anak. Cuman kalau kita berbicara nanti ini yang kenapa Islam itu mencegah punya prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena ini bisa terjerumus kepada kesyirikan ketika seseorang akhirnya lebih nyaman bersama boneka tadi daripada kebersamaan mereka kepada Allah dalam perkara ibadah. Sholat, misalkan, zikir dia pada setiap waktu sholat, munajat dia pada setiap malam hari. Nah itu hilang. Kenapa? Karena dia lebih nyaman dengan merawat boneka tadi, bukan merawat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya khawatirkan ini nanti menjadi Tuhan selain Allah itu karena dulu orang-orang membuat patung, membuat arca, membuat berhala-berhala itu, kan awalnya tadi menganggap dia tidak punya apa-apa kan. Mereka yakin itu nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman ketika kemudian setan masuk ke sana, ya seperti kisah Nabi Musa dengan Samiri, tiba-tiba patung sapi itu bisa berbicara, ya, bisa melenguh, ya kan, godaan-godaan setan kan begitu. Nah kemudian akhirnya kalau Allah ceritakan dalam surah Al-An'am 74 itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Ya, kata Nabi Ibrahim itu kepada bapaknya, dia mengatakan, wahai ayahku, apakah engkau menjadikan sonam-sonam ini, patung-patung ini sebagai sesembahan selain Allah?
Ya, kenapa? Karena ya awalnya kan bapaknya hanya sebagai pembuat patung yang tidak bernyawa, tidak bisa berapapun. Tapi kadang-kadang kenapa kesyirikan akhirnya terjadi? Orang pada menyembah patung, orang pada menyembah pohon, pada menyembah benda-benda mati itu, padahal dia nggak bisa berbuat apapun. Ya tadi anggapannya di awal dia beranggapan bahwasannya si makhluk yang benda mati ini punya kemampuan-kemampuan, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, ya kan? Tadi ada yang menyebutkan mengingatkan tentang sedekah, apa hubungannya? Dan lucu lagi ya itu mengingatkan ibadah. Menunjukkan ibadah. Dia benda mati. Boneka bisa apa sih gitu? Boneka bisa apa? Dia nggak bisa apa-apa. Yang nyiptakan siapa? Nah, manusia sendiri. Yang memberikan dia bisa bergerak, ya. Kemudian dia bisa jalan-jalan. Itu kan manusia sendiri. Diberikan mesin, gitu. Sebenarnya saya kadang-kadang lucu juga ya gimmick para selebritas kita ini ya. Padahal kan kalau berbicara patung bisa bergerak, kan ada baterai. Udah buat aja yang bergerak. Ngapain sih pakai diisi arwah? Ya kan kurang kerjaan banget gitu loh. Ini bahaya influencer itu, maka saya nasihatkan antum dan juga para laki pet dan juga para netizen tuh. Jadi influencer itu yang bermanfaat dan mengedukasi umat. Bukan kemudian buat apa namanya sensasi-sensasi yang kemudian. Karena apa? Sensasi itu iya kalau sudah sensasional. Kalau kemudian akhirnya jadi ikutan orang, nah iya itu berbahaya. Apalagi menyesatkan. Itulah. Menyesatkan dari jalan Allah sendiri. Oh, ngeri banget nih. Itulah. Termasuk juga pendangkalan akidah juga ya. Oh iya, pasti. Ini halus kan? Kesyirikan tuh halus. Setan itu halus banget ngajak manusia. Jadi seolah-olah ini perkara yang biasa, ini mainan aja, yang nggak apa-apalah gitu kan. Udah jelas ente melihara kambing, dikasih makan besar, berat, ya kan, dijual, ya kan, jadi duit. Melihara ayam jago, ente piara kasih makan hidup, itu manfaatnya jelas dan nggak jatuh kepada kesyirikan. Ini boneka, segala diisi Allah. Kalau kata kasino, bodoh dipiara kambing dia. Hah? Bener, Bro? Nah, pemeliharaan itu sudah terjadi pada masa, ya itu berlaku pada masa jahiliyah. Makanya kenapa orang-orang musyrik itu disebut orang-orang jahiliyah? Karena dia tahu itu salah, tapi dia jalanin. Udah jelas ya teman-teman Lucky Pen sendiri. Kalau mau mencari ketenangan itu adalah kembali ke Allah. Sholat, zikir, ya kan. Sholat malam lah, berbuat baik. Jangan miara boneka. Kalau lu mau punya anak ya nikah. Ya nggak, Sat? Iya benar. Karena boneka tuh nggak bisa ngapain. Orang boneka dibuat. Boneka dibuat manusia. Makanya lama-lama banyak orang gila ya, bingung ya. Termasuk kemarin nih yang lagi viral. Masalah yang minta sama langit. Oh iya benar. Iya, niatnya bercanda tuh mereka tuh. Ingat, bercanda, hati-hati, itu bisa terjerumus kepada kesyirikan. Itu syirik kan, saya? Bisa jatuh kepada kesyirikan. Apa lisan yang berbuat. Tuh teman-teman Lucky Pet tuh jangan menganggap remeh tuh masalah kayak begituan, ya kan? Minta langit agar kemudian datangkan jodohku, langit, terima apa namanya? Minta hujan, langit nggak bisa banget. Langit itu makhluk yang Allah ciptakan. Makanya Allah tuh dalam Al-Quran menantang manusia. Dan Allah menegaskan status dirinya sebagai sang pencipta dalam surat Ar-Rum 30 ayat ke-40. Allah berfirman, Allahu khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan kamu, kemudian memberikan rizki kepada kamu, kemudian mematikan kamu, dan menghidupkan kamu kembali. Nah, yang menarik ayat selanjutnya, hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Apakah yang kamu jadikan Tuhan selain Allah, apakah yang kamu itu jadikan sesembahan selain Allah itu mampu berbuat 4 perkara tadi? Mencipta, ngasih rizki, mematikan, dan menghidupkan. Nggak mungkin pastinya. Mungkin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhana itu kalimat pengingkaran. Maha suci Allah, nggak mungkin. Mereka bisa melakukan itu. Ya. Dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka syirikatkan. Nah itu aja coba. Misalkan boneka, tadi langit, atau apapun deh yang hari ini anak-anak modern menganggap ada hal-hal baru yang mereka sembah secara tidak sadar. Jadi keyakinan-keyakinan akan makhluk itu punya kekuatan, langit kah itu, pohon kah itu, akik kah itu, atau apalagi jam tangan kah itu, atau batu kah itu, atau boneka sekalipun tapi yang dianggap diisi roh itu punya kuasa atau tidak, nggak bisa. Dia nggak bisa mencipta. Boneka dicipta, apalagi ngasih sih nggak mungkin. Apa namanya, pohon dicipta atau tidak? Dicipta sama Allah. Langit dicipta tidak dicipta. Artinya satu yang pertama aja menciptakan, dia nggak bisa. Makanya tidak pantas disembah. Gugur semua otomatis. Jadi nggak mungkin kita mencari ketenangan, ya kan, dengan berbuat gila kayak begitu. Kan? Mencari berharap mendapatkan manfaat
menghindarkan diri dari mudarat dengan meminta kepada makhluk yang mereka tidak punya kemampuan untuk menghilangkan mudarat tersebut. Makanya yang orang-orang yang di luar akal sehatnya itu karena apa? Jauh dari Allah tuh. Jauh dari Allah. Ustaz, jadi kan tadi kita udah ngebahas banyak tuh orang-orang yang jauh tidak tenang hatinya, gelisah, gundah gulana ya kan segala macam. Nah, ini perlu nih teman-teman Lucky Pet tahu tips-tips apa agar tidak terjebak kesyirikan karena hati tidak tenang gitu, jauh dari Allah. Kayak gimana Ustaz? Ya, tips yang pertama tentunya belajar. Ilmu ya? Ilmu, ya, belajar dan mengenal Tuhannya. Mengenal yang menciptakannya. Karena Allah itu menciptakan kita itu bukan tanpa sebab. Yap. Allah itu menciptakan kita dengan semua fasilitas. Allah kasih kita akal, Allah kasih kita hati, Allah kasih kita kemudian pemahaman, Allah kasih kita tumbuh dari kecil sampai dewasa dengan berbagai pengetahuannya. Jadi, kenali Allah yang menciptakan kita. Kemudian ikuti perintahnya. Kemudian yang kedua, kenali nabinya. Ya. Membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pasti belajar tentang itu semua lah. Role model kita ya, Iya. Rasulullah SAW ya. Kemudian ya mengaplikasikan sesuai Allah perintahkan. Karena jalan keselamatan itu hanyalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsipnya belajar dan kenali Tuhan kamu, maka hidup kamu akan tenang dan bahagia. Nah, itu aja. Nggak usah yang banyak-banyak. Anak-anak muda nggak usah banyakan. Iya, benar. Kebanyakan tip, mereka bingung ngapain dulu. Benar, pusing-pusing. Yang pertama, kenali Tuhan dulu, bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu semuanya batil. Batil ya. Itu aja. Cobalah teman-teman di luar sana, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat saya pribadi juga kepada hostnya dan kepada teman-teman Lucky Pet juga. Bahwasannya, ayolah, kita ini ada di dunia ini semua karena Allah. Jadi kembali kepada Allah dulu. Dan cuma sementara juga ya kan. Iya. Kita nggak selamanya di dunia ini kan. Oke deh teman-teman, kalau ada yang masih ganjel, komen aja di bawah ya kan, di bawah ini. Lo mau tanya apa gimana? Boleh, silakan. Atau yang masih resah, atau masih resah, gelisah, ya kan? Atau masih jomblo, ya kan? Mungkin aja kan, Ustadz kasih ada, ya kan? Calon, boleh teman-teman ya. Oke, gua rasa cukup sekian dulu konten react kali ini. Oke, Ustadz, terima kasih Ustadz. Oke, sama-sama. Telah menjawab semua reaksi ini ya. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Oke, teman-teman. Kita ucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.